Tapi kalau ini tidak bermanfaat, bahkan untuk umat di masa depan, mohon alirkan tintanya bersamaan dengan mengalirnya air di sungai ini. Maka disimpanlah kemudian ke aliran sungai itu, ya. Lalu tiba-tiba beliau katakan, Jarmiyah, Jarmiyah, Jarmiyah. Ayo ngalir air, ngalir air. Jadi pengen mengalir supaya pengen lihat, itu luntur nggak tintanya. Ternyata semakin mengalir air, semakin tetap tintanya dan tidak luntur sedikit pun. Maka disitulah kemudian beliau yakin ini isinya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dituliskan kemudian selesai, maka diberi nama dengan kitab Jurumiyah. Dari Jarmiyah, Jarmiyah, Jarmiyah. Itu kitab itu ada maknanya. Jangan dikira Bulughul Maram itu enggak ada artinya. Subulus Salam itu enggak ada artinya, ada semuanya. Fathul Bari itu ketika diberi nama Fathul Bari ada artinya. Nah, ngajinya begitu. Jadi kita tahu maksudnya ke sini. Nah, kenapa ini isim? Apa bedanya dengan huruf? Saya simpan huruf karena bukan bahasan kita. Sekarang kita fokus ke sini dulu. Al-ismu huwa kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtaran bi zamanin wad'an. Itu di Jurumiyah. Yang tadi yang saya sebutkan kitabnya itu. Isim, kata benda, kalau ada kalimat di dalam bahasa Arab berbentuk dengan kata benda disebut dengan isim, apapun namanya. Isim masdar, isim fa'il, isim maf'ul dan sebagainya. Maka kaidah pertama mengatakan semua kata atau makna yang diwakili oleh kata isim itu dia tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Tidak terikat dengan waktu. Nah, artinya apa? Ketika Allah menurunkan ayat ini dibuka dengan alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Allah bukan ingin menurunkan ayat ini untuk orang yang hidup di zaman Nabi saja. Dia nggak diikat dengan waktu. Untuk zaman setelahnya, zaman setelahnya, zaman setelahnya. Seakan-akan Allah ingin katakan, "Hei Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan, viralkan kepada umatmu, kepada seluruh manusia seluruhnya, ya, bahwa kasihku begitu luas. Aku menginginkan semua hamba itu kembali taat, beribadah lagi supaya hidupnya nyaman. Dan sampaikan pada mereka informasi ini, ya, tidak diikat dengan waktu. Jadi siapapun yang hidup setelah era ini, tanamkan pada jiwa mereka, kasihku begitu luas, cepat kembali. Ya. Aku telah ciptakan mereka, tujuannya begini, konstruksinya begini. Kalau mereka nggak yakin, silahkan riset diri mereka sendiri. Kalau memang ingin melihat juga kata Allah, silahkan selain lihat pada diri mereka, lihat pada tempat untuk ibadah yang telah aku siapkan. Apa itu? Alladzi ja'ala lakumul arda. Ketika menggunakan kata alladzi dan disebut dengan mausul konjungsi, artinya ayat 22 ini ingin meneruskan, menyambungkan keterangan dari ayat 21. Dan keterangannya tidak diikat dengan waktu. Artinya kalau kita ngaji sekarang, pekan depan ketemu lagi, masih berlaku ayat ini. Ya, kita meninggal, generasi berikutnya datang, masih berlaku ayat ini. Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketentuannya pun tidak diikat dengan waktu. Kalau kita ngaji sekarang, awas ya, hisabnya nanti menjadi meningkat karena kita sudah tahu maknanya. Dan tidak diikat dengan waktu sampai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Oke. Nah, itulah alladzi, ya. Nah, jadi ini ya. Jadi keterangan di ayat 22 ingin menyambungkan. Selain aku telah menciptakanmu, kalau ngajinya begini, kalau kita ingin dalamkan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya kan? Baik. Simpan sampai sini, teruskan ke bawah, ya. Selain aku khalaqakum menciptakan kalian, alladzi ja'ala lakumul arda. Kalau kamu masih belum yakin dengan aku sebagai Tuhan, dengan meriset dirimu, maka setidaknya lihat di bumi ini yang telah aku hamparkan keseluruhannya untuk bisa engkau gunakan ibadah, selain itu untuk engkau riset demi mendapatkan dirimu kepadaku, demi mendekatkan dirimu kepadaku. Oke, teruskan. Alladzi ja'ala lakumul arda. Ya Allah, engkau perintahkan kami untuk ibadah. Ya kan? Di mana kami ibadah? Seperti apa caranya? Kata Allah, aku siapkan tempatnya fil ardi, bukan fis sama. Fil ardi. Alladzi ja'ala lakumul arda. Satu, kita temukan kata al-arda. Apa artinya ardun? Nah, asalnya ardun itu bukan bumi. Ya? Asal kata ardun itu tempat yang masih mampu dipijak saat kita masih berkehidupan. Jelas ya? Jadi kalau sekarang kita ada di mana sekarang? Masjid Al-Ihsan ya? Masjid Al-Ihsan kan? Nah, jadi sepanjang kita hidup, masih hidup gak sekarang? Atau ada yang meninggal sekarang? Masih hidup kan ya? Baik, sepanjang kita hidup dan kita berpijak, memijak sesuatu tempat,
Itu disebut ardun namanya. Jelas? Jelas ya? Contoh, ada yang sedang misalnya bertugas ke bulan. Ya kan? Baiknya, dia bertugas ke bulan misalnya, ada misi tertentu, ya. Nah, ketika dia menginjak di situ, berada pun di area itu misalnya, itu bagi dia ya tempatnya bulan, betul, qamar. Tapi keadaan dia di situ ketika berpijak itu ardun. Yang dimaksud ardun ini, dia masih punya kewajiban beribadah sepanjang dia masih bisa memijak tempat dimanapun dia hidup. Paham? Oke, baik. Satu, ardun, tempat dia berpijak. Dan kita artikan dengan bumi secara umum. Nah, tempat kamu beribadah itu, kata Allah, di setiap tempat yang mampu kamu pijak secara umum. Dimanapun itu, umumnya di bumi. Maka aku desain tempat itu, mendesain, menjadikan sesuatu, itu bahasa Arabnya disebut dengan ja'ala, yaj'alu. Jadi ada khalaqa, ada ja'ala, itu beda. Saya agak pelankan sedikit. Ini apa? Spidol ya? Oke, ini spidol. Apa fungsinya? Belum tentu. Kalau saya katakan untuk melontar yang ngantuk. Ya, misalkan? Oke. Nah, ini belum ada nih. Segini ya. Dianggap belum ada. Sekarang ada. Mengadakan sesuatu dari tidak ada sama sekali. Menjadi ada plus dengan materinya, dengan bahannya. Jadi bukan mengadakan sesuatu dari bahan yang telah ada sebelumnya, bukan. Mengadakan sesuatu plus dengan materi, bahan asal dan sebagainya. Itu khalaqa namanya. Jelas ya? Namanya apa? Khalaqa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya kan? Nah, yang melakukannya, pelakunya, subjeknya disebut khaliq namanya. Khaliq. Isim fa'ilnya. Jadi kalau disebut khaliq itu artinya bukan sekedar mencipta. Tapi mencipta sesuatu betul-betul dari tidak ada. Jadi nggak ada bahannya, nggak ada apa. Jadi mengadakan sesuatu plus dengan materi asalnya. Itu disebut dengan apa? Khaliq. Karena itu satu-satunya yang bisa mendapatkan nama Khaliq adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Manusia nggak bisa. Sekalipun dia bisa membuat sesuatu, misal membuat meja, kan harus ada bahannya dulu kan? Ya kan? Ada kayunya, tripleknya, pakunya, macam-macamnya. Baru dia susun jadi meja. Kalau nggak ada bahan nggak bisa. Nah, karena itu manusia tidak bisa disebut dengan khaliq. Ya, makanya yang terkait dengan manusia disebutnya dengan ikhtara'a, yakhtari'u ikhtira'an. Hadza min ikhtira'ihi. Ini dari apa yang dia buat, ya. Tapi kalau khaliq, dia mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi apa? Ada. Karena itu ketika Allah mencipta kita manusia, ya, mencipta kita manusia, maka Allah mengenalkan kepada semua hambanya, semua makhluknya dengan nama Khaliq. Di Quran surah ke-15 ayat 28. Quran surah 15 Al-Hijr ayat 28. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun. Dan ingatlah, pahami, renungkan, karena idz itu mengandung makna kontemplasi, perenungan. Ketika Rabbu Muhammad SAW berfirman, menginfokan pada malaikat dan jin, yang keduanya tercipta sebelum manusia. Jadi, maaf, malaikat dicipta duluan sebelum jin, jin dicipta lebih dulu sebelum manusia. Jadi urutannya malaikat, jin baru manusia. Karena itu di ayat 27-nya, di surah yang sama, surah Al-Hijr, ayat 27, jin disebut sebelumnya. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Dan jin kami ciptakan, kata Allah, dengan keagunganku sebelum manusia. Dari bahan yang beda, dari api yang bergolak. Nah, ketika Allah mengatakan aku mencipta manusia, maka diksi yang ditampilkan kalimat Qur'annya khaliq, inni khaliqun bashar. Jadi dari yang tidak ada menjadi ada. Tapi belum disebutkan fungsinya apa, di mana berkehidupan. Sedangkan semua yang Allah ciptakan itu mesti ada manfaatnya, harus ada fungsinya, harus jelas tujuannya. Karena tidak boleh ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, sekalipun nyamuk yang kecil. Ya, karena itu ada ayat tentang nyamuk di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Ya, harus ada manfaatnya. Karena itu ketika sudah tercipta manusianya, barulah dijelaskan kepada malaikat dan jin, ini tujuan penciptaan manusia itu. Maka nanti kita akan dapatkan di ayat ke-30 di Al-Baqarah. Ketika dicipta menggunakan khalaqa, ketika dijelaskan fungsinya menggunakan ja'ala.
Pindah ke Al-Baqarah ayat 30. Lompat dulu sebentar ya. Kalimat pembukanya sama. Di Al-Hijr ayat 28, wa idh qala rabbuka lil malaika. Di Al-Baqarah ayat 30, wa idh qala rabbuka lil malaika. Bedanya apa? Kalau di Al-Hijr ayat 28 proses penciptaannya dari tidak ada menjadi ada. Yang di Al-Baqarah ayat 30 adalah proses menerangkan fungsinya di mana dia berkehidupan. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Paham? Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, memviralkan, ingat Muhammad SAW ketika Allah memviralkan, menyampaikan kepada malaikat dan kalangan sementara jin yang ada pada masa itu, aku akan memberikan tugas, memberikan fungsi pada manusia yang telah tercipta ini. Jadi menjadikan atau memberikan fungsi pada sesuatu yang telah tercipta itu disebut bahasa Arabnya dengan nama ja'ala. Tadi apa fungsi spidol? Menulis ya. Oke, maka saya katakan inni ja'ilunil qalama, ya, misalnya alatan lil kitabah. Saya akan menjadikan spidol yang ini, ya, yang ini sebagai alat untuk menulis. Wa inni ja'ilun hadzal qalama ramyan lin nu'as. Sedangkan spidol yang ini aku jadikan sebagai wasilah untuk melontar yang ngantuk. Oke? Nah, sekarang di Al-Baqarah ayat 22 itu khalaqa atau ja'ala? Ja'ala. Karena nanti kalau kita ngaji tafsir, ada yang menjelaskan makna ja'ala itu dengan khalaqa. Ya kan? Yang dimaksud di sini penekanannya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Tempat yang akan digunakan oleh manusia beribadah itu tempatnya di mana? Ardun. Sekarang bagi kita bumi. Nah, supaya kondusif bumi ini digunakan atau tempat ibadah ini nyaman digunakan, maka sebelum kita diciptakan, ya, nanti ayat 29 menjelaskan itu. Sebelum kita tercipta, sebelum kita diturunkan ke bumi ini, atau ayah bunda kita, Adam dan Hawa, kakek moyang nenek moyang kita, turun ke bumi, maka desain buminya sudah Allah siapkan supaya nyaman kita ibadah di dalamnya. Dalam bahasa Arab, sesuatu tempat yang nyaman untuk dipijak, untuk tiduran, untuk sandaran, untuk lompat-lompat, untuk enak di situ ya, macam-macam, itu disebut dengan firash namanya. Pakai sin besar ya, firash. Nah, kalau sin kecil kuda namanya. Ya, faras, fursan, penunggang kuda yang hebat. Tadi saya memberikan tahniah, ucapan selamat untuk jemaah haji, kan? Semoga mabrur hajinya, pulang dengan selamat, kan? Kemudian juga mengucapkan terima kasih kepada pengelola dua tanah suci yang memberikan pengaturan yang baik, ya, kesempatan pada jemaah dan sebagainya. Qadarullah, karena di sana orang Arab kan, saya sampaikan pakai bahasa Arab ya. Nah, setelah itu saya lihat tuh sekilas ada komen begini, sukron lakum, ya, sukron tuh pakai sin. Kalau sukron pakai sin artinya mabuk. Ini pakai shin bahasa syukran ya. Kalau pakai sin kecil syukran tuh mabuk deh. Baik ya. Wa taral arda sukara wa ma hum bisukara dia. Ini firash artinya sesuatu yang nyaman ya. Nyaman diapakan? Ya nyaman untuk diinteraksikan, mau dipakai tiduran enak, dipakai duduk-duduk enak, pakai bercanda enak, guling-gulingan enak, lompat-lompat enak. Karena itu kasur bahasa Arabnya firash. Coba saya tanya, tidur enak gak di kasur? Enak. Guling-gulingan enak? Lompat-lompatan enak? Ada anak kalau naik kasur lompat-lompat kan? Ya kan? Saking enaknya dia nggak mau dilarang kan? Ya kan? Nah, itulah firash. Rahmat Allah kepada kita saking luasnya menjadikan setiap tempat yang kita pijak untuk ibadah itu di bumi ini itu didesain dengan nyaman. Jadi sebetulnya nggak ada alasan untuk gak ibadah, karena semua tempatnya disiapkan untuk ibadah. Makanya Nabi kan sangat viral mengatakan ju'ilatil ardu li wa li ummati masjidan tahura. Ya, kita itu dapat hadiah dari Allah, kata Nabi, dijadikan di seluruh bagian bumi itu sepanjang dia suci dan baik, dijadikan tempat yang nyaman untuk ibadah. Masjid tempat sujud yang suci. Ya. Jadi sebetulnya, maaf ya, ini sampai sini saja kalau kita mau tarik dalam dunia kita, nggak ada alasan nggak bisa ibadah. Anda kerja di mana? Anda mengatakan nggak bisa sholat di sini, mustahil. Tempatnya bisa, andanya mungkin yang nggak sholat. Anda tidak harus menunggu ada musola di kantor, karena space kantor itu masih dimungkinkan untuk sujud. Apa nggak mungkin di situ berpikir?
Kok bisa mencari dunia bisa nyaman, untuk ibadah nggak nyaman? Padahal Anda pulang kepada Allah tuh pengen nyaman. Kurang apa Allah pada kita? Tempatnya dibuat nyaman untuk ibadah, ketentuannya diberikan, jaminannya dijaminkan, ya, tupoksinya jelas, contohnya diwujudkan, orangnya ada mencontohkan pada kita, ilmunya terjaga, nggak ada celahnya kita untuk mengelak. Karena itu ketika Allah memberikan rahmatnya kepada kita dan kita menagih, ya Allah, saya sekarang ingin ibadah. Di mana? Bagaimana caranya? Dijawab oleh Allah, setiap tempat yang kau pijak di bumi itu sangat terbuka, engkau bisa ibadah. Aku jadikan kondusif itu. Makanya nggak ada alasan. Nggak ada alasan. Tinggal persoalannya, manusianya mau atau tidak. Jelas? Ini baru satu bagian dari ayat yang belum kita sempurnakan. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Sekarang tambahkan ngajinya itu pakai makna alladzina, pakai makna alladzi yang tadi itu. Seakan-akan Allah ingin mengatakan setiap generasi berganti berkehidupan sampai mereka meninggal pun selalu aku siapkan tempat yang kondusif untuk dia ibadah kepada aku. Jelas di sini? Jadi kalau kita ingin membawa citra ayat ini dalam kehidupan kita, seharusnya siapkan setiap tempat yang kita tinggali atau berinteraksi itu ada space untuk ibadah. Kalau di rumah, bikinlah space sedikit untuk ibadah. Ya, atau bahkan setiap kamar itu gunakan setiap tempat yang dipijak. Pakai sholat dulu. Saya membiasakan ini dan hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Kalau masuk ke satu tempat kita pakai sholat dulu. Ya. Ada pakaian misalnya, ya Allah titipkan untuk dipakai, pakai ibadah dulu. Itu rasanya akan beda. Antum kalau pernah dapat pakaian, dipakai sholat dulu, itu akan malu menggunakan pakaian itu pakai maksiat. Akan malu. Karena memori pertama yang sampai di benak kita itu pernah dipakai sholat. Ya, makanya kalau ada orang ingin berbuat maksiat, dia akan milih-milih tuh. Ya, dari perangkat-perangkat yang memang belum pernah digunakan untuk berbuat taat. Kalau nggak percaya silakan. Ada nggak orang yang biasa pakai kendaraannya untuk ngaji ke masjid, tiba-tiba dipakai untuk mencuri? Nggak mungkin. Ya, dia akan berpikir jangan pakai yang ini ya, ini sayang, investasi ibadah. Makanya terkadang beberapa pakaian itu penting melekat nilai-nilai syariat di dalamnya, walaupun kemudian jadi budaya, tapi asalnya menjaga. Contoh gini ya, ini bukan ilmu otak-atik ya, bukan ilmu otak-atik dan bukan ngarang-ngarang ini. Kalau mau dicari sanadnya ada. Kalau mau tanya ke kiai-kiai juga, lihat kenapa para kiai kita itu banyak yang sarungan, ya banyak yang sarungan. Itu ada maknanya. Orang tua kita itu melekatkan makna, disebutnya sarung kan. Di Arab juga ada izar namanya, izar, ya. Tapi itu dipakai jadi budaya yang melekat bahkan di dunia pesantren, santri dan sebagainya. Karena sarungan itu, ini masya Allah, ini maaf ya, agak mahal tapi jarang disampaikan. Agak mahal tapi jarang disampaikan. Nih sebentar, saya tunjukkan begini. Sarungan itu serapan dari kata syara'an, syariat. Syara'an sarungan. Sekali lagi, ini bukan ilmu otak-atik ya. Bukan ilmu otak-atik. Kalau mau dicari sanadnya sampai. Insya Allah kiai-kiai di pesantren tahu itu. Ya. Dan kami diajarkan dari kecil juga diajarkan. Syara'an itu dibawa dalam bentuk kosakata, diterapkan dalam sesuatu yang melekat pada diri kita. Syara'an sarungan. Ya kan? Dari kata syariat maksudnya apa? Hei, selimuti dirimu dengan nilai-nilai syariat, sarungan. Makanya pakai sarung itu dipakainya ke masjid, pakai ngaji dan sebagainya. Kalau naik dikit, anak-anak di daerah itu dipakein ke sini jadi kayak sorban gitu kan? Ya kan? Ya terserah mau jaka sembung, jaka ini si jai, si pitung macam-macam kan? Ya, kalau udah pakai itu kan kesannya baik ya. Itulah syara'an sarungan. Paham? Kemudian pakaian atasnya apa? Pernah dengar baju koko? Ya, baju koko itu serapan dari baju takwa, wakwa, tuko, takwa. Disingkat jadi koko, diserap jadi koko. Jadi maksudnya pakaian itu pakaian takwa, mengambil dari surat Al-A'raf itu, walibasut taqwa dzalika khair, pakaianmu pakaian takwa. Jadi kalau sudah kenakan itu, tingkatkan takwamu, jaga. Makanya ketika Anda pakai baju koko itu, suasananya beda kan? Ada orang ke diskotik pakai baju koko. Ya kan? Lain kan? Jadi sekali lagi ya, ini penting saya sampaikan di awal supaya tidak menduga nanti utak-atik itu, tidak. Ya. Bukan ya, ini ada sanadnya. Pakai baju takwa itu gambaran tingkatkan takwamu. Bangun ketaatan lebih baik lagi. Kalau dibawa ke dalam dunia pengetahuan, belajar yang betul. Makanya pakaian takwa itu bagi para muslim pembelajar mahasiswa, itu pakaian yang mampu meningkatkan pengetahuannya untuk ibadah kepada Allah. Setelah itu syara'an, kalau sudah ilmunya bagus, ibadahnya bagus, tutupi hidup dengan syariat, syara'an, sarungan. Ya. Kemudian kalau ilmu sudah tinggi, sudah bagus, hidupnya penuh dengan syariat, maka pakai khufyah.
tambah ketakutannya kepada Allah, tawadhu. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang alim itu yang takwa, yang baik, yang sudah mengerti, maka dia semakin tawadhu. Makanya orang pintar, ulama, kiai yang bagus, habib, ustadz-ustadz yang baik itu, ketika merasa ilmunya itu bagus, dia semakin tawadhu. Semakin lembut, semakin baik, semakin menyatukan, membangun harmoni. Itulah khufyah, itulah kopiah. Kalau sudah ini ada, kopiah ada, baju takwa kokoh ada, saran sarungan ada, maka pakailah bakyak. Tahu bakyak gak? Ya, bakyak itu dari kata al-baqa, bakyak, pertahankan tuh sampai pulang. Makanya di santri, di pesantren banyak bakyak gitu. Jelas ya? Halo? Ini bukan ilmu otak-atik, itu dari dulu sudah begitu. Cuma kita kan tinggal pakai aja. Nah, yang paling aneh itu generasi sekarang yang aneh mendapatkan keterangan itu. Artinya apa? Artinya kita kurang menggali sekarang. Artinya ada yang kurang menggali tentang keterangan di masa lalu. Kan orang tua kita dulu itu nggak banyak teorinya, simpel aja, tapi maknanya dalam. Maknanya dalam sekali. Paham sih sini? Baik ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Hei, aku telah jadikan bumi yang engkau pijak itu, yang engkau berkehidupan di situ, engkau beraktivitas di situ, kondusif dan sangat nyaman digunakan untuk ibadah. Artinya, kalau ada pernah berkehidupan dan diberikan oleh Allah space untuk berinteraksi, belum pernah dipakai ibadah, tangisin tuh. Coba pulang ke rumah ya. Lihat semua ruangan di rumah. Nanti pulang, cek. Jangan-jangan ada satu ruangan yang belum pernah dipakai sholat di situ. Ayo, kan? Coba dicek lagi. Ya, awas hati-hati. Nanti hadisnya banyak. Kalau hadis tentang desain rumah itu ada loh, teman-teman yang di dunia interior. Ya, awas tuh. Nabi itu sangat efektif sekali. Jangan sampai kata Nabi, misalnya contoh nih, ada 4 kamar, cuman 3 yang dihuni, maka 1 itu dimanfaatkan oleh setan. Jadi Islam itu spesifik, jangan ada yang israf, berlebihan, sia-sia nggak kepake. Ya, ini untuk kamar siapa, ini bagaimana, ini yang mana, ini desain semuanya supaya nyambung semua, ada aktivitas di situ. Jelas sampai sini? Oke. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Jangan sampai tidurnya nyaman, tapi ibadahnya nggak maksimal. Makanya disindir nanti di Al-Muzammil. Ya, innalaka fin nahari sabhan tawila. Duh hambaku, ya ayyuhal muzammil. Ya, qumil laila illa qalila. Nisfahu aw inqus minhu aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Awas, inna sanulqi alaika. Mana Qur'annya? Qaulan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Ini bahasa bebasnya begini nih sampai ayat ke-7. Hei hambaku yang sedang tidur enak banget pakai selimut. Ya kan? Dan engkau itu begitu sibuk siangnya. Innalaka fin nahari sabhan tawila. Kamu itu siangnya begitu sibuk cari dunia. Malamnya enak banget tidurnya pakai selimut. Pulas begitu. Itu kata Allah nih. Cita-cita masuk surga. Firdaus lagi itu. Dia? Ayo, siapa yang pengen ke surga Firdaus? Oh, saya kan, tapi pelan banget kan saya gitu. Karena menyadari memang siangnya sibuk. Ya kan? Malamnya pulas kan? Ya kan? Cita-cita masuk surga. Kata Allah, cobalah bangun sedikit. Qumil laila illa qalila. Bangunlah sedikit, walaupun cuma sedikit ibadahlah. Jadi semua desain itu menyaman, menenteramkan dan menenangkan. Semua desainnya nyaman. Setelah itu apa? Kalau cuma bumi saja nggak nyaman tuh, maka dijadikan kemudian langit sebagai atapnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa. Maka supaya kamu merasakan lebih enak lagi, nikmat lagi, nyaman lagi, ada pemandangan yang bisa ditatap, kami jadikan langit itu sebagai atapnya. Bahkan dibangun seluas-luasnya. Allah siapkan seluas-luasnya. Dari mana dapat perpaduan ini? Temukan di Quran surah 51 dari ayat 47 sampai 48. Nanti tafsir ayat ini yang dua-dua didetilkan lagi di Quran surah 51 ayat 47 sampai dengan 48. Was-samaa'a banainaha bi'aidin wa inna lamusi'un wal arda farashnaha. Di Al-Baqarah ayat 22, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Di Az-Zariyat ayat 48, wal arda farashnaha fa ni'mal mahidun. Kata Allah, hey, aku sudah jadikan langit itu ya dengan kekuatanku, dengan keagunganku, dengan kekuasaanku seluas-luasnya. Bahkan pindah ke Al-Mulk nanti engkau pandang ya. Aku jadikan semua yang di langit sebagai hiasan. Walaqad zayyana sama'ad dunya bimasabih. Kami jadikan ada bintang-bintang, ada cahaya, ada planet yang bisa diriset dan sebagainya. Natap ke langit, indah. Kan? Coba keluar malam-malam lihat ke langit. Nyaman kan?
Makanya ada orang-orang yang punya harapan tuh suka rebahan kan, kaum rebahanas. Ya kan? Kalau top naik atau di lapang ya. Saya kalau di Timur Tengah musim panas itu menjelang waktu ujian, rata-rata teman-teman keluar tuh dekat pohon kurma atau ada yang naik ke rooftop, rebahan tuh ke langit ngelihat begini gitu. Dan mulai bermohon menanamkan harapan gitu kan. Punya cita-cita gantungkan setinggi langit ya, setinggi langit terus tinggi betul, dia lihat ke atas, tenang kan. Coba lihat keluar. Nanti setelah kajiannya selesai. Lihat tuh gini, enak tuh. Nyaman. Jadi langitnya didesain nyaman. Buminya didesain nyaman. Dan bukan hanya daratannya, termasuk lautannya. Dibuat senyaman mungkin, seindah mungkin. Saking indahnya, banyak yang wisata kan ke pantai, ke laut. Ya kan? Banyak yang lihat. Nah, itu sindirannya tajam banget. Anda itu untuk dunia aja, begitu nikmatnya. Kenapa kenikmatan itu nggak dibawa ke ibadah, kata Allah. Padahal aku desain kenikmatan ini untuk ibadah, bukan untuk banyak main. Gitu. Coba, jujur pada diri sendiri ya. Dari sekian puluh tahun Allah titipkan berkehidupan. Berapa banyak menikmati dunia dengan menikmati ibadah. Dari semua fasilitas yang telah Allah berikan sampai malam ini, berapa persen yang kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan dihisab. Itu akan dihisab. Ya. Nah, di titik ini, maka mulai saat ini kita mesti berbeda, memosisikan semua tempat yang kita pijak di bumi ini. Maka kalau pulang ke rumah, cek semua tempat yang kita pijak, jadikan itu sebagai bagian atau wasilah kita bisa beribadah di dalamnya. Walaupun hanya berpikir, subhanallah, alhamdulillah. Karena kalau kita meninggal, setiap tempat yang pernah kita pijak, itu akan bersaksi di hadapan Allah. Idza zulzilatil ardu wa akhrajatil ardu. Lihat ardu. Wa qala al-insanu malah. Yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itulah setiap tempat, ayat keempat, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada saat itulah setiap tempat di antara tafsirnya yang kita pijak akan menyampaikan kepada Allah di situ kita pernah berbuat apa. Maka enggak ada yang bisa tertutup dari peristiwa akhirat itu. Semua akan terungkap. Sekecil apapun. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Yang baik akan diungkap, yang buruk pun akan diviralkan. Sekecil apapun. Makanya sebelum sampai ke sana, perbaiki di sini. Ya, saya akan akhiri dengan kisah seorang ulama saleh, alim. Ada syekh yang sangat luar biasa saleh, alim. Alim itu tunggal, jamaknya ulama. Pengikutnya banyak, santrinya banyak. Dan senang berdakwah berkelana. Dakwah ke tempat ini, ke tempat. Satu kali secara singkat, ketika beliau sedang berjalan, dan itu dikenal oleh santrinya, syekh yang sangat kuat. Kuat sekali, fisiknya kuat, bagus ya untuk dakwah itu. Tapi satu kali, ketika sedang berjalan di satu tempat, tiba-tiba pingsan, jatuh. Dan lama ditunggu itu. Setelah sadar, lalu ditanya oleh santrinya, "Mabika," katanya, "Syekh, kenapa?" Perhatikan jawabannya. "Saya teringat saat memijak tempat ini, saya teringat bahwa saya dulu pernah berbuat maksiat di tempat ini. Lalu aku beristighfar ketika menginjaknya, saking takutnya aku kan dengan dosa aku itu, aku beristighfar kepada Allah sampai pingsan pada saat itu." Saya mau tanya, maksiatnya seorang alim itu gimana sih? Seorang syekh yang alim itu maksiatnya gimana? Ya, itu saking takutnya kepada Allah saat hisab jadi viralkan di akhirat nanti, karena semua lihat. Kalau sekarang Anda bisa tutupi, saya bisa tutupi, dan beruntungnya kita disayang Allah, nggak dibuka aibnya. Ini boleh jadi saya pun mungkin banyak aib, ya. Dan Allah berkenan menutup, makanya kita syukuri. Anda boleh jadi lebih baik dibandingkan saya. Hanya boleh jadi Allah tutup aibnya saja gitu kan, sehingga tidak terbuka. Di akhirat akan dibuka semua, sekecil apapun. Karena itu sebelum kembali, itu tutupi dulu. Pernah lihat filmnya? Ada sinetron itu? Saya mau tanya, itu kalau casting, syuting begitu, langsung jadi begitu tayang atau diedit dulu? Diedit itu supaya bagus atau supaya tampil apa adanya? Bagus kan? Kalau ada kata-kata kurang bagus, diedit ya, didubbing kadang-kadang kan. Gambar-gambar kurang bagus, diedit ya, supaya jadi lebih bagus kan? Demikian. Nah, kehidupan kita tuh begitu, sebelum ditampilkan di akhirat, maka kisah hidup kita yang akan ditampilkan nanti, edit dulu sekarang. Ya, kata-kata yang kurang bagus, istighfari. Sehingga yang keluar dibuka nanti bagus. Bagian episode kita yang kita ketahui, kita tahu itu. Dan Allah maha tahu. Ya, maha tahu. Karena itu hubungan kita dengan Allah, selesaikan dulu. Mintakan istighfar, mohon ampunan kepada Allah. Nanti kalau sudah biasa dilakukan, Anda itu paling paham dengan kebiasaan Anda. Anda keluar dari masjid saja, sudah ada memorinya. Setiap kita tuh memorinya beda. Kesini pernah memikirkan siapa, berprasangka buruk pada siapa. Ya,
Pernah nginjak sendal siapa? Pernah pakai sendal siapa wudhu tanpa bilang? Ya? Dan sebagainya tuh. Itu nanti kalau bisa kita biasakan, itu demi Allah saya katakan, itu akan merubah keadaan hidup kita. Akan beda suasananya, tenang gitu. Enak. Saya punya sepupu, dia masuk pesantren dulu. Ketika dia masuk, ada sendal jepit di pesantren itu, dia beli. Dia ke masjid. Begitu ke masjid, pulang sendalnya hilang. Lalu apa yang dia lakukan? Dia kemudian tandai. Kan suka ditandai ya, misalnya kalau Adi inisial, ya kan? A, dia kan A itu. Dia masuk masjid, keluar, hilang lagi. Ketiga, dia ikat dengan gembok. Sendal jepit, dia gembok tuh. Ada tahu nggak? Hilang dengan gembok-gemboknya. Yang keempat, dia tuliskan. Ini benar karena masih polos kan dari SD ke SMP ya, masuk karena diterima setingkat SMP. Dia tuliskan di sendalnya, takutlah kepada Allah. Itu bertahan sendalnya, bertahan. Sampai kalimat itu hilang, hilang lagi sendalnya. Lalu yang kelima dia putuskan, setelah tawakal aja apa adanya. Saya jalan aja begitu. Begitu dia keluar dari masjid, ditampakkan oleh Allah di mana keempat-empat sendalnya dan siapa pelakunya. Dan balik lagi akhirnya. Jadi ternyata ada beberapa episode kehidupan kita itu yang disiapkan oleh Allah untuk mematangkan bagian dari diri kita. Kadang ada yang belum matang ilmunya dikasih ujian pengetahuan, yang belum matang emosionalnya dikasih ujian-ujian emosional dan sebagainya. Nah, sebelum kita memasuki itu sadari dulu sehingga ketika kita menghadapinya sudah siap menjalaninya. Di antara cara untuk menyiapkan itu, perbanyak istighfar di setiap tempat yang kita pijak, lalu siapkan untuk menjadikan itu semua sebagai tanda mendekat kepada Allah. Kalau setiap tempat sudah kita mulai nyambung untuk menjadikan itu terikat dengan penghambaan kepada Allah, maka tempat itu berubah bukan sekedar tempat, tapi menjadi ayat namanya. Menjadi apa? Ayat. Ya, nanti kata ayat setidaknya disebutkan sebanyak kurang lebih 64 kali dalam Al-Quran, dan setiap kita memijak bumi, melihat langit, melihat lautan, bagi orang-orang yang sudah beriman kuat dan paham ayat ini, maka semua tempat itu tidak lagi menjadi tempat ardun tapi menjadi ayat. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Jadi kalau sudah lihat langit, ingatnya sama Allah. Ya, jadi beda nih kalau orang biasa ngelihat langit, langit, gitu kan? Udah. Kalau ilmuwan, lihat langit, wah ini rasi bintangnya menunjukkan begini nih, arah angin begini, dan sebagainya. Tapi kalau ulul albab, yang tahu esensi kehidupan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Gak ada yang sia-sia dari ciptaan Allah. Masya Allah, indah betul ciptaan Allah ini. Sujud dia, ya kan? Mendekat dia kepada Allah. Dan pancaran setelah itu apa? Bisa jadi pengetahuan. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba. Dari mulai planet, bintang ke bintang, bulan sampai matahari diriset semua, pada akhirnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salatu. Kalau sudah hanifan muslimah, hanif, lihat langit, lihat bumi, tempat dipijak, setelah itu apa? Inna salati, salat, wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu caranya. Laut ada lagi ayatnya, ayat 164 di surah Al-Baqarah. Nanti kalau sudah sampai kita baca itu. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Ayat tentang kapal, kapal laut, perahu di laut dan sebagainya. Itu Quran ada ayatnya. Ada ayatnya. Makanya dulu setelah orang Islam itu maju dengan keislamannya di eranya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, yang kuat itu maritimnya, armada lautnya. Itu inspirasinya dari Quran. Itu sebetulnya bisa diturunkan ayatnya karena Indonesia itu kan luasannya lebih banyak lautan kan dibanding daratan itu. Jadi kalau belajar eranya Utsman bin Affan di copy paste nilai kemaritimannya, oh kuat banget itu. Ya, masa dari sekian banyak selat itu kalau nggak salah tuh ya hampir 2/3-nya ada di Indonesia itu. Hampir 2/3-nya. Nah itu ya. Nah jadi sekarang kalau sudah ngaji ayat ini kan baru setengah nih. Ya kan, baru setengahnya kan belum selesai kan? Ya kan? Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a bina, baru sampai situ, baru setengah. Jadi sekarang kalau lihat langit, sudah lihat ayat ini, sudah ngaji, lihat langit itu sudah Masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza. Minimal latihan itu dulu. Latihan dulu aja sampai hati kita tersambung. Di lisan dulu aja Masya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, jadikan lisanku yang berpikir ini menjadi persaksian yang memberatkan mizanku di akhirat. Itu dulu aja, walaupun belum ada sentuhan ke jiwa. Semakin sering berlatih, semakin tersentuh jiwanya nanti. Ya,
sentuhlah ia di lisanmu, maka ia akan turun ke jiwamu. Jangan di mata aja, sentuhlah ia lekat di hatimu, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya. Itu aja yang dia paling tuh. Kan dari mata turun ke, bukan cuma mata, dari lisan turun ke hati, dari telinga turun ke hati. Di hati ini ada iman. Dari kaki naik ke hati. Jadi ada yang turun, ada yang naik. Sumbernya di hati. Inna fil jasadi mudghatan. Kan? Idza salaha salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Paham di sini? Yang dahsyat tuh begini, yang dahsyat. Lihat hujan, ingat Allah. Itu yang susah itu. Kan ada yang baru gerimis, miripis, pepoean gitu kan? Ada yang begitu kan? Gerimis, jemuran gitu kan? Ada yang begitu. Tapi yang ini baru mendung pun ingat Allah. Hujan turun ingat Allah. Zikir sampai menikmati setiap butiran hujan itu. Luar biasa, indah sekali. Setiap butiran itu dinikmati. Ya, saking nikmatnya tertidur pun karena zikir. Bukan sekedar tidur, kan ada terapi tidur dengan mendengar suara hujan kan? Ya kan? Itu bukan sekedar tertidur. Dia saking menikmatinya bisa larut dalam suara itu untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dan kapan itu bisa terjadi? Nanti pekan depan. Kita teruskan ayatnya. Kan yang selanjutnya tentang hujan. Ya kan? Selanjutnya tentang hujan kan? Ya allazi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'a. Kenapa pakai anzala sedangkan di surat Luqman pakai nazzala? Kapan jadi nazzala? Kapan jadi anzala? Bagaimana menikmatinya? Kenapa disebut ma'a bukan matara? Kapan disebutkan matar? Berapa kali disebutkan di Quran? Nanti pekan depan kita bahas insya Allah. Jelas ya? Paham sampai sini? Jadi kalau ada ayat tentang bumi, dijadikan sebagai hamparan yang dimaksudkan cara kita berinteraksi. Bukan ingin menunjuk bentuk bumi. Jadi ayat ini bukan ingin bicara bumi bulat, bumi datar. Awas ya? Bukan, kalau ingin tahu bentuk bumi sederhana. Keluar dari bumi, lihat dari luar. Itu aja, Quran itu esensial. Jadi jangan berdebat pada sesuatu yang tidak penting, yang tidak membuat kita lebih cerdas. Paham ya? Ya, jadi jangan masuk ke lingkaran perdebatan pendapat bumi bulat, bumi datar. Enggak. Kalau pengen tahu bentuk bumi, keluar dari bumi, lihat bentuknya. Tapi kalau ingin menikmati kehidupan di bumi, maka lihat Quran dan jalani semua petunjuknya. Paham? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia. Alhamdulillah, kita telah selesai menyimak ceramah yang sangat bermanfaat dari Ustadz Adi Hidayat. Saya yakin setelah mendengarkan penjelasan yang luar biasa ini, banyak pelajaran berharga yang dapat kita ambil untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Dalam ceramah ini, Ustadz Adi Hidayat dengan sangat jelas mengingatkan kita bahwa rahmat Allah sangat luas dan tak terbatas. Tidak peduli seberapa besar dosa atau maksiat yang telah kita lakukan, rahmat Allah selalu ada untuk kita. Allah menginginkan setiap hambanya untuk kembali kepadanya, untuk bertaubat, dan untuk meningkatkan takwa. Bahkan ketika kita merasa jauh darinya, ingatlah bahwa Allah sangat mencintai kita, dan pintunya selalu terbuka untuk setiap hamba yang ingin kembali dengan penuh penyesalan dan taubat. Allah menginginkan kita untuk kembali ke fitrah ketaatan, untuk kembali menyadari bahwa hidup ini bukan sekadar untuk dunia semata, tetapi juga untuk beribadah kepadanya, mencari keridhoannya, dan menjalani hidup dengan penuh kesadaran akan tugas kita sebagai hambanya. Semua yang kita miliki di dunia ini, bumi, langit, kehidupan, bahkan setiap tempat yang kita pijak, adalah ciptaan Allah yang diciptakan dengan tujuan agar kita bisa beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Tidak ada tempat yang tidak bisa kita jadikan sarana untuk beribadah. Setiap langkah yang kita ambil, setiap aktivitas yang kita lakukan, jika dilandasi dengan niat yang ikhlas karena Allah, maka itu adalah ibadah. Jadi, mari kita jadikan setiap langkah kita untuk beribadah kepadanya, karena ibadah bukan hanya sekedar ritual, tapi juga merupakan cara untuk membangun koneksi yang kuat dengan Allah. Ibadah adalah solusi bagi setiap permasalahan hidup. Setiap ujian, tantangan, atau masalah yang kita hadapi, sesungguhnya adalah bagian dari rahmat Allah untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Allah tidak memberikan ujian yang melebihi kemampuan kita. Dan solusinya ada dalam ibadah, dalam meningkatkan takwa, dalam menjalin hubungan yang lebih dekat dengan Allah. Ustadz Adi Hidayat mengingatkan kita bahwa takwa itu adalah kunci kebahagiaan. Ketika kita bertakwa, Allah akan memberikan solusi untuk segala masalah hidup kita, bahkan yang tampaknya sangat sulit sekalipun. Takwa bukan hanya tentang menjalani kewajiban agama,
tetapi juga tentang menjalani hidup dengan penuh kesadaran bahwa kita adalah hamba Allah yang harus selalu tunduk kepadanya. Jangan pernah merasa ada ruang yang tidak bisa digunakan untuk ibadah. Allah telah menciptakan bumi ini sebagai tempat yang nyaman bagi kita untuk beribadah. Bahkan di setiap tempat yang kita pijak, jika kita berniat baik, kita bisa menjadikannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bumi ini adalah tempat yang kita bisa gunakan untuk mencari keridhoannya, baik itu di rumah, kantor, atau tempat lainnya. Teman-teman yang baik, mari kita refleksikan sejenak. Sejauh mana kita sudah menjadikan hidup kita sebagai ibadah? Seberapa besar kita sudah menerapkan nilai-nilai yang diajarkan dalam ceramah ini dalam kehidupan kita? Setiap langkah kita, setiap tempat yang kita pijak, apakah sudah kita jadikan sebagai ruang untuk mendekatkan diri kepada Allah? Jika kita merasa sudah banyak kekurangan, jangan pernah berputus asa. Allah selalu membuka pintu rahmat-Nya untuk kita yang ingin bertaubat dan kembali kepadanya. Rahmat-Nya begitu luas dan tak terbatas, bahkan untuk mereka yang merasa dosa-dosanya begitu besar. Allah tidak ingin ada hambanya yang sengsara atau menyesal, tetapi Allah ingin kita kembali kepadanya dalam keadaan penuh harapan dan ketulusan. Sekarang, jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dengan menyebarkan video ini, Anda juga akan mendapatkan pahala karena membantu menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Like dan share juga membantu agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan manfaat dari ceramah ini, terutama bagi mereka yang membutuhkan pencerahan seperti yang telah kita terima hari ini. Mari kita doakan Ustadz Adi Hidayat agar Allah selalu memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan perlindungan untuk beliau. Semoga ilmu yang beliau sampaikan selalu memberi manfaat bagi umat ini, dan semoga Allah memberkahi setiap langkah dakwah beliau. Tuliskan doa kalian untuk Ustadz Adi Hidayat di kolom komentar, karena doa kita adalah salah satu bentuk penghargaan dan rasa terima kasih yang tulus kepada beliau yang telah menyampaikan ilmu dengan penuh keikhlasan. Mari kita jaga semangat untuk terus beribadah, meningkatkan takwa dan memperbaiki diri. Dengan itu, hidup kita akan lebih bermakna, lebih tenang, dan penuh berkah. Semoga Allah selalu memberikan petunjuk-Nya dan menjadikan kita hamba-hambanya yang selalu dekat dengannya, yang selalu memperbaiki diri dalam setiap langkah kehidupan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.